Hey. Hai guys. Iya nih aku. Jadi sebenarnya hari ini aku abis ini pengen pergi. Abis ini mau mandi dulu, abis pilates. Abis aku mau pergi. Tapi aku mau sempetin live dulu karena aku nggak tahu nanti malam bisa live apa enggak. Saya pasti pulangnya malam. Tapi aku pengen tetap live hari ini. Pilatesnya sama Cepio. Hari ini lebih susah sumpah. Tapi nggak apa, lebih berasa, lebih kok kayak dikukus gitu sih kameranya. Aku diikat rambutnya hari ini. Aku belum keramas. Aku mau keramas nanti malam aja, jadi nanti aku mau pergi aku pakai topi aja. Diikat, diangkat rambutnya. Ngevlog enggak lagi. Kayak pilates beneran untuk olahraga, enggak ngonten. Seru sih tapi beneran berasa olahraga hari ini. Aku kalau diikat, dikuncir gini rambutnya, aku kayak telur gak? Enggak. Oke. Kok kalian bisa nonton live aku sih? Emangnya nggak kegiatan? Emang nggak kerja? Apa sambil kerja? Guys, 2 minggu lagi aku kuliah. Minggu depannya lagi. Kuliah minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Berarti 2 minggu lagi. Udah semester baru semester 3. Masih bentar, masih dikit. Tadi aku habis pilates, aku makan sama Cepio. Makan Japanese food. Ini aku mau live dulu sejam, abis nanti aku mandi, abis itu baru aku siap-siap buat pergi. Tapi aku keramasnya nanti malam aja, ha. Gak keramas pas mau pergi. Enggak, nanti aja malam. Karena kalau misalnya nanti aku keramas, nanti malam harus keramas lagi, itu males banget. Mending terus ini kan diikat rambutnya, nanti aku bakal diikat lagi rambutnya, jadi kok belum mandi, soalnya cewek cantik mandinya ntar, cewek cantik only. Enggak lah, nanti mandinya. Soalnya cewek cantik kan bisa lari. Iya. Pilates sama siapa? Pilates sama keluargamu. Aku habis pilates sama ibu kamu, adik kamu, bapak kamu, saudara, sepupu kamu.
Iya, soalnya cewek cantik olahraga nggak keringetan. Tapi pilates tuh enak banget tau, keringetan tuh keringetan cantik, jadi nggak yang basah. Ya beda sih, ada hot mat, ada kelas hot mat. Nah dia itu lebih keringetan karena dia suhunya juga lebih, ruangannya lebih panas. Kalau di tadi aku kelas reformer itu dingin dan pakai pakai alat-alat, dan itu lebih kayak keringetan cantik gitu. Ada, apalagi aku itu member yang gak keringetan. Udah banyak testimoni, bukan testimoni sih, kesaksian dari teman-teman member yang lain. Mereka kayak, kok Jessie gak keringetan abis perform, gak power ya? Kalian saja yang menilai aku power apa enggak. Teater itu keringetan cantik atau keringetan jelek? Kalau untuk aku sih dua-duanya, kalau untuk aku teater tetap cantik karena aku keringetannya cantik. Tapi habis teater tetap mandi lah. Itu walaupun keringetan gak keringetan pun tetap harus mandi, sumpah. Karena bajunya apa? Kotor. Cepet banget, emang sejam doang pilatesnya. Makanya tadi kayak aku sama Cepio, kita kayak berpikir sebenarnya seminggu tuh yang idealnya tuh berapa kali sih? Karena kalau misalnya seminggu sekali terus durasi 1 jam doang, itu sebenarnya kayak ketemu di minggu berikutnya tuh kayak agak lama jaraknya. Pengen nyoba 2 atau 3 kali seminggu gitu, ketagihan. Karena emang cuma sejam doang, sebentar banget. Sebenarnya aku pengen banget rutin. Nah makanya ini karena lagi belum kuliah nih aku bisa. Tapi nanti mungkin pas kuliah aku sebenarnya pengen tetap sempetin sih si pilates ini, pengen tetap aku masukin. Baju teater gak pernah di laundry, pernah ya di laundry lah, masa nggak di laundry, tapi yang nggak setiap hari langsung cuci pakai, emang dia ada batchnya. Guys, di teater JKT48 dingin. Emang kamu belum pernah ke teater, Naula? Ayo Naula datang ke teater. Di teater sih kalau untuk yang nonton sih dingin sih ya, kecuali teater Team Passion. Kadang teater Team Passion panas karena saking kayak api kan kita kan. Kadang itu waktu itu pernah ada satu momen Passion 200 beneran panas kata fansnya. Itu experience saking hotnya. Tapi menarik deh, pengen bikin kayak hot mat pilates sama kalian. Kalau misalnya OFC eventnya pilates, kira-kira tertarik gak? Gas. Ini kita outfit check ya. Outfit check. Kalian bisa gini nggak tangannya? Nih lihat nih. Bisa nggak suaranya kencang? Bisa snap. Habis ngapain aku hari ini? Habis memancing. Tapi aku seneng deh pilates tuh isinya cewek-cewek kayak jadi kita merasa kayak safe space. Bukan maksudnya nggak safe space kalau ada cowok, cuma maksudnya kayak lingkungannya itu sangat amat cewek banget kalau tempat pilates aku ya. Jadi
fun. Tapi tahu nggak sih guys, ini aku udah pernah ngomong sih di live sebelumnya, cowok boleh pilates, tapi pernah lihat gak konten cowok pilates tapi nggak bisa? Karena emang sebenarnya stretching ini tuh emang cewek banget ya. Cowok waktu itu aku pernah di TikTok, cowok kalau pilates mereka nggak kuat. Enggak, bukannya cowok nggak boleh. Orang tuh ada yang komen siapa nih, emang iya foundernya pilates cowok tuh, foundernya cowok. Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Makanya itu kalau misalnya nanti kita, makanya kalau ada OFC Pilates, kalian boleh ikutan juga, cewek cowok. Bener, lebih pegel dari gym. Habis Pilates badannya sakit. Kakinya sih. Sebenarnya bukan sakit, lebih ke pegel-pegel. Udah coba Pilates yang di air? Belum lagi. Belum lagi. Aku Pilates baru 2 kali, masa mau coba di air? Kayak yang Pilates di air tuh kayak emang bercanda aja deh, kayak emang berenang aja deh. Kayak nggak mungkin beneran Pilates di air. Kecuali yang udah jago banget, yang core-nya udah kuat. Aku nggak kuliah hari ini, aku masih libur. Wow, aku Pilates di gunung, zen banget. Wah, KRS semester depan. Cies, aku nonton kamu sambil sekolah nggak apa. Ini gurunya nih, kemarin aja nih nonton sambil belajar ke sekolah sambil live, nonton live. Malam live lagi. Kayak enggak deh. Soalnya kan nanti mau pergi sama malam. Terus pulang-pulang udah capek dan pengen tidur. Yang kerja nggak apa-apa, karena kalau kerja udah gede, orang dewasa. Oh, sekolahnya online. Ya udah boleh. Kirain kalau misalnya live jam segini anak bocil-bocil pada nggak ada. Yang nganggur nggak apa-apa nonton live yang nganggur. Pilates biasanya berapa jam? Kalau aku sih sejam ya. Bahkan kayak nggak sampai sejam, kayak cuma 50 menit, nggak sampai 60 menit. Next setelah Pilates mau apa? Mau latihan nembak, sumpah. Pengen banget coba nembak. Itu ada nggak sih tempat yang benerannya kayak gitu? Kayak seru deh. Kalau misalnya nembak terus pakai peluru beneran tapi ke orang boleh nggak? Nggak boleh ya? Itu pembunuhan ya namanya ya. Memanah kayak nggak bisa deh aku memanah kayak susah dan harus kayak itu pergerakannya lebar banget gitu.
Itu mematikan ya. Berenang gak tertarik sumpah kalau berenang. Karena kayak berenang tuh kan harus melatih pernapasan ya. Enggak lagi, berkuda juga gak tertarik karena kayak itu kuda, itu dia kasihan dinaikin orang. Jangan. Aku pengen nembak aja. Padel, iya padel memang banyak sih. Aku udah pernah coba padel. Aku tertarik sih main padel. Cuma kayak aku lebih ke males nanti tiba-tiba jadi into banget gitu, ngerti gak sih? Sebenarnya aku nggak pengen terlalu into banget. Karena itu nambah-nambahin kegiatan, nanti takutnya aku overwhelm sendiri ketika banyak banget lagi banyak kegiatan gitu. Terus juga aku malas harus kayak punya equipment yang kayak nanti bagus-bagus, terus kayak pasti orang kayak nanti tiba-tiba jadi kayak FOMO juga. Aku kayak pengen beli raket padel yang bagus, itu kayak terlalu konsumtif. Wall climbing seru banget, aku tertarik main wall climbing, itu seru banget sumpah. Pengen deh mainnya ada di FX itu. Tapi tuh kayak terlalu di tengah dan terlalu terekspos gitu loh. Mau. Terus kayaknya kalau padel tuh aku nggak feeling aku bakal jago dan bisa deh. Kayak kemarin aja tuh kayak mungkin kayak hoki aja ya, bisa ya. Tapi kayak not something yang aku bakal rutin gitu. Aku nggak terlalu suka olahraga yang kompe, yang kayak harus battle versus turnamen gitu loh. Kayak aku pengen yang kayak buat fokus ke diri aku sendiri, yang bikin core, strength, terus body posture daripada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya ada menyenangkannya juga, pasti ada orang yang suka juga, tapi aku kurang suka. Iya lari aku suka sih kalau lari, makanya nanti aku tunggu diajakin Ola dulu. Iya boleh. Makanya dulu aku suka gimnastik, tapi karena aku lebih suka dance waktu itu, aku jadi udah nggak udahan gimnastiknya. Kenapa harus tunggu Ola? Karena maunya sama Ola. Kenapa nggak suka? Gimnastik lagi ikut Kimi. Emang Kimi masih gimnastik kak? Enggak maunya sama Ola. Ya paling kalau misalnya kalau di dekat rumahku ya paling sama Cepio. Tapi karena kan jadwalnya udah beda ya guys, jadi agak rumit dan susah. Lari sama lo ketemu di Jakarta, itu sama-sama ketemu kan di tengah. Cepi mau lari, mau dong, waktu itu kan dia pernah lari ya Mola. Pelari culture. Pelari culture. Enggak habis lari, habis pilates. Bersepeda, oh my god, pakai nanya bersepeda. Kasih tau deh guys tentang persepedaan itu. Aku nggak bisa naik sepeda.
Aku nggak pede, aku jatuh. Waktu syuting sangat suka aja itu harus latihan dulu. Dan sekarang aku udah lupa karena ya nggak sering. Di rumahku juga nggak ada sepeda, jadi nggak bisa. Padahal kalau ada sepeda aku bisa belajar ya di komplek ya. Ada sih, cuma gede banget. Sepeda orang dewasa, literally sepeda orang dewasa nggak bisa. Aku maunya yang kayak middle. Tau gak sih sepeda yang nggak buat anak kecil, buat teenager, tapi belum gede-gede banget, tapi nggak kecil-kecil banget juga. Itu bisa tuh kayak gitu. Aku nggak bisa naik sepeda orang dewasa yang beneran sepeda, literally sepeda. Aku nggak tahu lagi size-nya semana. Coba lihat sepeda. Cara taunya gimana? BMX apa sepeda BMX? Sepeda yang pendek pokoknya. BMX itu mereknya. Iya, aku pengen yang pendek dan yang ada keranjangnya, setuju. Biar bisa taruh HP. Setuju. Aku mau sepeda kayak gitu. Terus aku masih mau ada training wheelsnya di belakang. Nah itu aku bisa tuh. Jadi sepedanya roda 4. 2 yang gede, 2 yang kecil. Di belakang itu aku bisa. Kayak bayi memang masih bayi. Yang warna pink lucu. Sepeda harganya berapa sih? Ada nggak sepeda yang harganya cuma kayak 200-300 ribu? Nyewa ya itu ya. Boleh itu aku mau kado sebagai kado ulang tahun aku mau sepeda pendek, yang ada training wheelsnya dan ada basketnya. Aku mau tolong untuk Jessie Pesi untuk membelikan aku itu untuk kado ulang tahun 21 tahun. Aku mau bicycle. Sepeda roda 3. Nggak mau, itu terlalu bocil. Aku bisa sepeda roda 2 tapi masih ada training wheelsnya, tapi yang nggak terlalu tinggi. Yang tinggi-tinggi tuh susah, tuh sakit gak sih duduknya guys? Emang kan nggak sakit ya duduknya ya? Itu sakit sumpah. Makanya nggak suka naik sepeda juga karena dudukannya sakit. Oh karena belum terbiasa ya. Itu kayak sakit banget. Dan itu terlalu tinggi, kakiku nggak bisa menapak. Aku kalau misalnya kaki aku nggak napak, itu aku gelisah. Emang bisa kita gift sepeda ke merch. Bilang ini Jessie yang mau gitu. Iya kasih klipnya. Nih Jessie bilang nggak apa-apa gitu. Tapi ya sepeda yang nggak usah di atas 1 juta, yang kayak cuma 900 ribu aja. Sepeda yes. Emang nggak ada sepeda yang di bawah 1 juta? Oh.
Oh iya ya, coba aku lihat di toko oren emang nggak ada sepeda. Ini ada yang 600.000 di Kabupaten Magelang. 600.000. Ini lucu. Ini pendek dan ada basketnya. Kan yang penting nggak sejuta. Ini boleh, ini ada. Nih. Ini aku sukanya yang kayak gini nih. Hah? Kan yang penting nggak sejuta kan? Oh, ini sepeda anak deh tapi. Aku mau sepeda. Sumpah kalau aku dikasih sepeda aku bakal rajin setiap pagi aku bangun aku naik sepeda, sumpah. Muter-muter komplek. Itu juga lumayan tuh kalau misalnya aku nggak punya motor di rumah. Aku nggak bisa naik sepeda juga. Kadang kalau misalnya kayak cuma mau ke minimarket naik mobil itu kayak agak apa sih, so iye banget gitu. Naik sepeda tuh oke banget loh. Giftnya part by part, nanti kamu rakit. Boleh? Emang boleh kayak gitu? Boleh? Berarti sepeda yang ada keranjang. Iya, sepeda yang ada keranjangnya. Kenapa nggak sekalian motor? Kan kalau motor gak bisa di gift, kalau sepeda bisa. Kan itu bukan elektronik. Dan bukan cairan, bukan makanan, ada yang di bawah sejuta. Apa alasannya? Emang iya nggak boleh gift gede? Oh, nggak boleh gift gede. Oh. Demi apa sih? Emang iya maksimal segede A3? Hah? Emang iya? A3 tuh semana segini? Segini nih. Oh, ada maksimal size-nya. Jujur baru tahu. Jujur ini nice info. Gantungan kunci bentuk sepeda nggak mau. Atau enggak gini aja. Aku nanti beli, tahu nggak sih guys, teknologi di Ant-Man. Dia bisa ada teknologi, dia bisa gedein barang dan kecilin barang. Kan nonton Ant-Man nggak guys? Jadi nanti tinggal beli kecil, yang sepeda yang kecil tuh pasti lempar terus langsung jadi gede. Iya ya, namanya PIM particle ya. PIM particle. Oke, atau enggak kalian patungan aja buat cari PIM particle itu buat aku sebagai kado ulang tahun, gak apa-apa kok. Buktikan kalau beneran cinta sama Jessie. Sono, kalian cari dulu si Scott Lang itu. Katanya, bro, minta dong PIM particle 1 aja gitu. Terus katanya, oh oke, boleh buat bro Jessie kan. Oh udah temenan gitu. Yep, gitu. Yes.
Di sini nggak ada Ant-Man, adanya Rayapman. Ya udah, boleh minta Rayapman juga boleh. Gini, man, punya PIM particle gak? Ya udah, nanti aku, ya udah kalau gitu aku kuliah yang benar. Aku belajar dulu yang benar. Terus nanti aku buat deh teknologi seperti PIM particle. Si nyambung tuh mata kuliah, program studi dan impiannya. Bayangin, belajarnya ilmu komunikasi, tapi mau bikin mesin, mau bikin teknologi PIM particle. Kuliah kuliah MIT ya. Bener ya, ilmu komputer maksudnya. Nggak jelas. MIT. Iya bener banget kata Visco. Gak apa-apa, apa-apa kan uji komunikasi, bener banget. Maksud aku tuh, aku belajar dulu yang bener nih, ilkom, ilmu komunikasi, terus baru aku bisa persuasif, aku bisa persuasi ke yang punya PIM particle buat kayak, please bikin aku satu dong. Tapi ya nggak gitu ya, tapi harus belajar komunikasi dulu yang benar supaya bisa mempersuade orang buat mengiyakan apa yang kita mau. Kalau dikasih gift buku tentang dunia kuantum dibaca, tergantung apakah itu bisa langsung bikin aku punya PIM particle apa enggak. Guys, tapi apa pekerjaan yang sebenarnya kalau misalnya kita kayak nggak perlu mikirin itu gajinya itu berapa, ini gimana cara hidupnya, kalau pekerjaannya gitu, kalian pengen apa kalau nggak perlu mikirin kayak gitu? Komisaris tuh apa sih? Komisaris guys, memberikan komisi. Jadi tester makanan is so interesting. Aku pengen jadi kasir sumpah. Kayak aku pengen nge-scan cut cut gitu. Itu seru gak sih? Nggak menerima jawaban yang nggak usah kerja, nggak usah kerja. Party pooper. Ini maksudnya ya kalau kerja untuk kesenangan, kayak pengen melakukan hal yang kayak nggak perlu memikirkan itu gajinya berapa segala macam, itu pengennya apa, nggak menerima jawaban, nggak mau kerja. Selain jadi kasir, tapi jadi tester makan itu menarik banget sih, keren banget tadi si Jupe itu, ya sebuah insight yang menarik, karena ya kamu kerjanya cuma nyoba-nyobain makanan doang. Terus apa lagi ya, aku pengen kalau misalnya aku pengen ini, sumpah pengen bersih-bersih gedung, kayak tahu nggak sih yang di luar, apa sih itu istilahnya guys, yang di kaca, terus ada kayak ada alatnya, terus kita bisa naik, terus kita lap-lap kaca pakai gini. Window cleaner. Tapi di gedung-gedung besar. Itu kayak bakal seru banget gak sih, kayak lagi main wall climbing. Terus selain itu aku juga pengen jadi babysitter. Aku udah sering bilang, aku pengen banget ngurusin anak kecil aja, tapi udah. Karena aku suka main sama anak kecil ya. Tapi ini aku bakal selektif. Aku nggak bakal pilih anak kecil yang terlalu aktif. Aku bisa puyeng. Aku mending pilih anak kecil yang masih imut-imut dan masih lucu. Masih toddler, masih baik. Ya, jadi neni.
Aku kalau sama anak kecil ngasihin udah gampar. Setuju. Nggak apa-apa, kita itu normal kok, wajar. Kalau anaknya modelan Trisha, nggak apa-apa, karena Trisha masih baik. Itu aku pengen banget jadi babysitter. Kalau misalnya babysitter, kasir, sama yang bersih-bersihin kaca gedung. Guru TK enggak. Aku nggak pengen kayak menghandle banyak, mending aku kayak fokus sama satu anak gitu. Tapi menarik juga sih buat kayak ngurusin anak-anak. Tapi aku nggak mau, tapi aku mau ketemunya tuh kayak setiap hari. Kayak aku pengen jadi mbaknya. Kayak aku pengen ya udah tinggal di rumahnya terus menjadi babysitter literally. Terus kalau misalnya nanti apalagi di keluarga orang kaya, jadi misalnya mereka liburan kemana kan pasti dia dibawa ya akunya ya, pasti dibawa, jadi enjoy. Itu kalau misalnya nggak perlu pikirin kayak gajinya, uangnya. Kayak anaknya Syasa Gio, dia babysitternya dibawa pas lagi liburan ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura. Ya karena emang harus jagain si anaknya. Terus kalau bisa orang tuanya yang influencer juga, biar yaudah mereka nanti sibuk kerja, nanti anaknya sama aku. Supaya terwujud bekerja tanpa memikirkan gaji karena semua setara, kita harus jadi kiri, Ci. Oke. Oke, boleh. Kalau anaknya bandel, ya selagi masih dibilangin nggak apa-apa. Selagi masih dibilangin nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kayak udah sampai aku angkat tangan, Bu, maaf banget Bu, saya mau nikah aja. Guys, aku live sejam aja ya. Nanti abisnya aku mau mandi. Jadi Neni resign karena anaknya bandel. Tapi itu kan udah banyak banget kasusnya ya di Indonesia ya. Kemarin aja aku abis lagi nonton Reels, terus aku ketemu satu video ada mbak yang kabur dari rumah majikannya karena dibully anak-anaknya. Sampai anak-anaknya dimarahin sama mamanya. Itu parah banget sih. Tapi itu anaknya ya udah gede, nggak yang kayak masih toddler gitu, nggak. Kayak udah SMP atau SD ya maybe. Iya, memang bisa. Memang di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Enggak lah, mbak aku nggak kabur. Dulu aku sayang banget sama mbak aku, sumpah. Aku anak mbak banget. Anak mbak, setiap kali mbak pulang kampung aku nangis. Dulu setiap kali pulang kampung, aku sekeluarga selalu nganterin mbak aku yang dulu ke halte bis. Kan naik bis kan pulang kampungnya. Aku sedih banget. Terus kalau mbaknya balik lagi ke rumah, aku seneng. Iya, sama kayak Ola. Tapi kalau Ola kan sampai sekarang. Ya kalau aku udah enggak. Sekarang kalau yang sekarang ini kan ya habis pindah rumah juga kan. Ini mbaknya baru. Mbaknya tapi nggak nginap. Nah dulu tuh mbak aku tuh nginap, beneran nginap, yang ngurusin aku full, ngurusin aku sama adek aku full. Nah kalau yang sekarang mbaknya pulang pergi. Dia dia nggak ngurusin kita kan gede. Dia cuma ngurusin kayak bersih rumah, cuci baju gitu-gitu. Makanya dulu setiap kali, saya kan dulu mami aku kerja guys, dulu mami aku kerja, terus pulang malam terus aku juga cuma sekolah kan dulu waktu masih SD. Terus ya udah diurusin sama mbak aku pagi-pagi mau sekolah itu disiapin sama mbak aku, terus malam terus pulang dikasih makan gitu. Udah putus kontak sama mbak lama, udah
Tapi kayak pas dia udah nikah sekarang, udah berkeluarga. Terus dulu mbak aku yang paling aku favoritin banget, dia juga waktu aku masih kecil dia tuh juga masih agak muda, nggak yang kayak udah ibu-ibu gitu, enggak. Aku bahkan manggil, aku nggak manggil mbak, aku manggil kakak, aku manggil kak, karena emang dia emang masih muda. Terus dia baik banget, dia sayang banget sama aku, sama adik aku, sama si Filia. Kenapa sih ketikanya sopan tuh manggil kakak terus pakai caps lock? Lah, emang ada yang salah? Is there something wrong? Kayaknya masih 20-an something deh pas aku dulu tuh. Iya, dia kadang kalau misalnya kayak kita ke minimarket suka dijajanin. Tuh. Karena ada yang punya mbak nggak dulu yang kayak deket banget ngurusin kalian banget gitu. Fanbase combat tuh apa? Nggak ada yang dekat, mbakku jahat. Kalau mama aku pergi dia kasar. Astagfirullahaladzim. Jangan dong, marin dong. Semoga kita semua dijauhkan oleh mbak-mbak, oleh ART yang kasar sama anak-anak. Aku pernah nangis tau guys, karena aku sempat lihat ada kasus di TikTok. Ibunya, mamanya tuh seleb talk gitu, influencer. Terus mbaknya waktu ditinggal tuh di rumah, mbaknya sama anaknya dikasarin. So aku nangis, kayak itu kasihan banget, anaknya masih kecil. Maksudnya kalau punya mbak ya, punya ART yang buat ngejagain anak tuh emang cocok-cocokan tau. Harus cocok-cocokan, karena kalau nggak cocok itu nggak lama, nggak awet pasti. Pas kecil mbakku ada 3. Wow, pas kecil dia mbaknya ada 3 guys. Pas dia orang half. Aku aja sama adek aku mbaknya 1, berdua. Itu dia tiga-tiganya ngurusin kamu, Bella. Dia ngurusin kamu, Bel. Apa dia ada 1 yang ngurusin kamu, ada 1 yang ngurusin rumah, ada 1 yang masak gitu? Orang half deh si Bella ini. Dia panik, dia komen gitu. Oh iya, satu-satu kerjaannya ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah punya anak, terus misalnya kalian budgetnya udah cukup nih ya, maksudnya buat nyewa mbak, kalian mau nggak anak kalian itu dipegang sama mbak, diurusin sama babysitter? Nggak, kok ngomongnya mbak ya, babysitter. Mau nggak? Tergantung pasangan. Aku sebenarnya mau, tapi kalau dia udah agak gedean kali ya. Kalau misalnya kayak masih newborn, bayi kan memang harus ada membangun koneksi dulu ya, bonding dulu ya sama anaknya ya. Sama anak juga harus bonding guys, nggak keluar brojol langsung udah ada ikatan. Ya ada sih ikatan batin, ada sih ya katanya ya, tapi memang harus skin to skin dulu. Iya, aku kalau misalnya nanti ini, tapi normal gak sih guys kalau udah semikirin ini? Soalnya aku pengen pas aku sudah menikah nanti, udah punya anak, aku juga pengen kerja, aku pengen sibuk juga, tapi ya tetap meluangkan waktu sama anak aku. Cuma ya kan nggak mungkin anaknya ditelantarin, pasti kan harus diurusin juga sama orang. Nah itu maksudnya pakai babysitter.
Bapaknya juga nggak mungkin di rumah aja, aku suruh kerja juga pasti nggak boleh di rumah doang. Biar dua-duanya sama-sama kerja. Nah, anaknya harus diurusin. Kamu lebih pilih jadi wanita karir daripada ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga yang berkarir. Setuju nggak? Jadi kayak aku juga pengen, tapi kan maksudnya ibu rumah tangga tuh jadi kayak cuma di rumah doang terus cuma melakukan pekerjaan ibu rumah tangga? Enggak juga. Aku, ya kalau yang kayak bare minimum kayak cuci piring ya aku cuci sendiri kalau misalnya nanti aku habis makan. Cuma nggak yang kayak aku setiap hari juga, karena aku juga ingin berkarir. Aku pengen punya pekerjaan yang stable gitu loh. Gitu. Jadi bener kan ibu rumah tangga yang memiliki karir. Iya, begitu. Ini apa nih, nganter anak sekolah, Netflix sampai siang, bersih-bersih, masak. Itu apa itu ibu rumah tangga? Industri ekonomi, wanita juga harus punya duit ya. Iya, benar. Tapi pengen punya bisnis itu memang salah satu impianku juga sih. Aku beneran pengen punya toko. Aku nggak pengen citato lagi, aku pengen beneran punya toko. Ya ini toko maksudnya kan bisa berbagai macam, bisa restoran, bisa bisnis apa, baju, ya kan itu beda-beda kan. Citato di Cina tanpa toko. Bakmi tuh real, yes. Aku beneran pengen punya tempat bakmi. Punya toko bangunan juga nggak apa-apa. Yang penting punya toko. Hah, sejak kapan aku bilang nasi uduk? Aku suka nasi uduk, tapi aku nggak pengen punya tempat nasi uduk. Bakmi. Banyak sih sebenarnya aku pengen punya brand sendiri juga, pengen lah, siapa yang nggak pengen. Kalian juga kalau misalnya ada kesempatan bisa buat brand juga pasti mau kan. Buka tokonya di Glodok itu sih jauh banget sih, tapi ya itu terlalu stereotype ya, nggak semuanya harus di Glodok. Mau gak nikah sama orang Jogja terus dibukain resto bakmi Jo? Mau? Mau? Tapi nanti jalaninnya berdua, mengurus usahanya berdua. Setuju aku. Ya guys, semoga kita bisa menjalani kehidupan impian kita ya guys. Mari kita bekerja keras dan kita berdoa dan kita explore banyak hal supaya kita bisa sukses. Amin. Aku doain kalian juga semua kayak gitu ya. Jesse, hari ini aku OTW balik ke Indonesia dari Mesir. Oh my god, Fahri! Fahri ini yang sekolah apa kuliah? Aku lupa deh. Kamu sekolah apa kuliah ya? Ini guys, si Fahri dia sekolah atau kuliah di Mesir, terus dia hari ini balik ke Indonesia. Tolong doain dia sampai Indonesia dengan selamat ya guys. Ya kita komen sama-sama. Selamat safe flight ya Fahri gitu. Rehan, iya nih Rehan juga belum balik nih Rehan. Nanti kita tanya pas dia lagi video call ya. Kuliah deh ya, kuliah ya, kuliah. Kenapa selamat ulang tahun? Safe flight kocak. Yeay, bocil Ekin ini kamu nurut banget deh, Dek. Aku seneng deh sama kamu. Safe flight Kak Fahri itu kata bocil Ekin tuh. Kenapa DBD sih? Ini
trying to be different banget deh si Naula ini. Ini juga nih si Yagesia, masa ngucapinnya HBD. Tahun depan mau buka pecel lele, doain ya. Oke. Apapun yang positif dan road to sukses itu aku dukung selalu. Gitu guys, kalian harus cari hal yang kalian suka di dunia ini. Hidup hanya sekali, go for it. Go for it. Cari passion lo, bener. Semua orang punya passion, cari passion lo. Semua orang bisa berkarir. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Yes. Doain bisa exchange keluar. Oke, Bella. Aku doain semoga kamu bisa kok exchange. Bodoh. Exchange kan. Exchange kemana? Maunya kemana? Semoga kamu oh my god, Padli. Oh my god. Ini yang paling genuine, yang dari hati, yang paling baik banget buat aku. Ada yang doain aku semoga kamu dapat jodoh yang baik. Amin ya Allah, ya Tuhan. Semoga kita semua dapat jodoh yang baik ya guys, yang bisa respectful dan memperjuangkan kita. Oke, coba wish lagi, nanti aku aminkan. Jangan jodoh yang toksik ya Jessica. Iya, nanti kalau toksik ya sudah, mau gimana lagi, kita viralkan. Enggak, amit-amit sumpah punya jodoh yang toksik, jangan ya guys. Segala ketoksikan kalau sudah tercium bau-baunya, konfrontasi, kalau tidak berubah, tinggalkan. S2 cepet beres, amin. Semoga Panda bucin S2 cepet beres supaya bisa gak sibuk lagi dan bisa datang STS Jessie. Dan semoga STS kantornya dipindahin. Semoga pindah kantor ke yang lebih bagus, gajinya lebih oke, dan gak perlu bertabrakan sama STS Jessie. Baik banget gak aku sebagai Oshinya ngedoain semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi supaya nggak menghalangi jalan kalian buat ketemu aku juga. Wow! Baik kan doanya? Yoi. Padahal dia ada offer di Jakarta tapi ditolak sama dia. Benci. Semoga JKT konser di ASBSD, amin. Semoga JKT kontrak darah sama ASBSD. Welcome to Brooklyn. Kan kita Brooklyn guys. Doakan bisa cepat punya rumah sendiri, amin. Kita usahakan rumah itu ya. Jessie, aku belum punya Oshi di passion. Kalau konser di Ice mah pagi kamu pilates dulu. Enggak dong, kalau konser mah udah dari subuh di venue. Semoga bisa Coachella. Jujur nih kayak ini benar-benar mimpi yang kayak nggak tahu sih ini akan bisa tercapai banget, tapi amin ya guys. Semoga JKT masih go international. Semoga bisa GBK. Iya, nggak usah Coachella dulu deh, GBK dulu.
Itu juga masih impian kita semua tahu bisa konser di GBK Main Stadium. Sumpah kalau misalnya kita bisa konser di GBK, kita sudah setara Blackpink weh. Amin banget, amin, 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 amin Tuhan. Dan semoga saat masa itu tiba, aku masih di JKT. Semoga terkumpul uangnya aku dan bisa datang ke teater JKT. Oke. Amin ya Faisal. Semoga kamu bisa datang ke teater JKT dan memiliki teman-teman baru di fandom ini. Oh iya, tapi kan iya JKT belum pernah konser di JIS ya. Sebenarnya JIS juga menarik sih. Walaupun itu ya nggak deket, ya itu jauh ya dari rumah, tapi nggak apa-apa sih. JIS juga besar. JKT pernah perform di JIS, tapi kalau nggak salah kayak udah lama deh. Aku ingat waktu itu perform di JIS buat acara, buat event yang ada ikonnya, K-pop icon. Kapan itu udah lama banget sumpah. Dua kali ya perform di JIS ya. Kok kalian bisa inget sih kayak itu tahun berapa? Aku nggak inget sumpah. Wow, JIS 20 tahun di JKT. Wow. Kayak kalau 20 tahun di JKT tapi ada ini ya, ada persyaratannya. Yaitu boleh nikah. Tapi masih di JKT kalau mau 20 tahun di JKT. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Tapi ya mungkin kan kamu masih suka nari, masih suka perform. Bro tahun ini kan 21 tahun di JKT. Lah iya. Lah bener. Aku udah 21 tahun gila di JKT. Udah 21 tahun. Kalian semua masih baru. Aku udah 21 tahun yang lalu masuk JKT. Iyain aja iye gitu. Member JKT dari bayi. Jadi pas mami aku sudah melahirkan, oe oe, abis sudah nih langsung daftarin audisi JKT. Nggak perlu audisi, langsung keterima. Sebenarnya emang kayak gitu tau guys. Sebenarnya udah dari 21 tahun yang lalu, oke nih anak jadi member JKT, tapi memang baru 8 tahun yang lalu baru aktif gitu. Tapi udah jadi membernya, udah tercatat namanya di JKT udah 21 tahun yang lalu. Udah 21 tahun yang lalu, tapi baru aktif karena kan masih bayi, belum bisa ngapa-ngapain. Nanti deh pas di umur 13 baru aktifin gitu. Baru deh. Wow, that's so crazy. Kayaknya itu Dem ini MC teater lagi aja nih. Itu kayak kemarin MC TWT ada kayak gitu, kalau misalnya kalian bisa bikin film satu dunia ditayangkan dan besok tayang apa. Itu aku baru pikiran, oh my god. Kayak cerita ada sebuah agensi something kayak nggak tahu bebas idol apa atau sebuah komunitas lah, dan dia udah didaftarin pas dia masih jadi bayi, tapi dia nggak nyadar dan dia kayak mungkin baru masuk pas dia umur kayak 12, tapi ternyata emang dari bayi dia udah didaftarin. Wow, that's so crazy. Itu plot twist terus dia kayak baru jujur ini plot twistnya udah setara Shutter Island. Jadi kayak si ibu yang lagi hamil, dia udah kontrak sama orangnya, nanti pas anak kamu lahir langsung dia terdaftar gitu. Ngerti Shutter Island?
absolut banget, meremehkan. Aku nonton Shutter Island 2 kali loh. Kan yang pertama gak ngerti, yang pertama tuh susah banget sumpah, kayak segala hal harus ditonton 2 kali. Shutter Island aku nonton 2 kali karena yang pertama aku nggak ngerti, aku cuma kayak, hah kok bisa kayak gini. Yang kedua kali aku baru ngerti. Fight Club juga, Fight Club, oh my god, aku suka banget film-film kayak gini guys. Tolong rekomendasikan film-film seperti Fight Club, Shutter Island, bagian Companion, Obsession, Gone Girl. Ya aku belum nonton Gone Girl, aku juga pengen nonton Gone Girl. Long Legs, aku suka Long Legs. You know what? Pas Long Legs ada di bioskop, aku nonton sendiri. Itu aku so iya aja, waktu itu aku kan waktu itu belum masuk kuliah kan, jadi kayak kegiatanku hanya JKT, dan saat itu JKT lagi nggak sibuk, jadi kayak aku banyak banget waktu kosong, so aku nggak ngapa-ngapain, aku ke mall dekat rumah, so aku lihat di bioskop ada film apa, aku nonton sendiri, dan aku nonton Long Legs. Crazy banget, aku nonton Long Legs sendiri, terus kayak itu seremnya karena banyak banget jump scare dan gambar-gambar yang disturbing, dan aku kayak ini sebuah penyesalan aku nonton sendiri. Tapi at the end aku merasa kayak gokil juga, ini adalah satu hal yang ternyata bisa aku lakukan gitu. Crazy. Iya, karena aku nggak expect seserem itu. Aku pikir kayak, oh ya udah film horor biasa. Tapi turns out aku tuh lebih takut, aku tuh lebih kaget dengan suara-suaranya. Long Legs itu banyak banget jump scare yang kayak menurut aku kayak nggak expected kan. Mungkin kalau horor biasa kayak kita udah expect nih, kayak waktu aku nonton Obsession yang bagian si Sarah sama Barry lagi di mobil, terus tiba-tiba si Nikki pentokin kepala ke kaca, kayak aku somehow I knew it's gonna come gitu, kayak somehow aku tahu itu akan terjadi, tapi kayak kita nggak tahu kapan, tapi emang tetap kaget. Tapi kayak aku ya somehow I know ini dia akan datang gitu. Nah tiba-tiba sih yang di Long Legs ini aku kayak kadang ada jam scare aku nggak expect itu terjadi, jadi itu lebih serem sumpah daripada image, daripada scenery-nya. Kayak menurutku lebih serem suaranya. Aku pernah kayak eksperimen, aku nonton film horor yang kayak aku udah tahu. Aku nonton pertama kali itu aku kaget, kedua kalinya aku sebenarnya nggak inget kayak gimana, tapi kayak setelah kayak feeling aku ini jump scare deh, terus aku kecilin versi aku nggak takut, tapi memang image-nya serem. Tapi setelah suara dimatiin itu jadi less scary karena suara. Iya ya, kalau sendiri experience, tapi crazy sih itu nonton film horror sendiri, mana itu bioskopnya sepi. Guys, aku tuh suka banget nonton bioskop kalau rame, even though aku sama teman-teman aku, tapi aku prefer bioskop yang keisi full ruangannya daripada kayak kita doang. Itu walaupun bukan film horror ya, aku juga akan kayak aku gelisah, I don't know why. Kayak aku sebenarnya nggak suka keramaian, tapi entah kenapa kalau dalam keramaian aku ngerasa kayak secure karena banyak orang di sini gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada orang lain juga. Aku nggak inget sumpah Pengabdi Setan 1 dan 2 itu ceritanya kayak gimana. Kadang kayak kalau misalnya ada yang aku udah pernah nonton tapi ternyata kayak aku lupa, berarti itu nggak ada hal yang bikin aku kayak waduh itu kayak keinget banget gitu. Long Legs itu bener-bener bikin aku keinget banget. Aku sampai kayak tau gak sih, hatinya sampai sakit guys. Oh iya, aku juga nonton yang Lee Cronin The Mummy, aku nonton. Itu aku nonton di HBO. Abis itu aku nonton apa lagi? Aku nonton Weapons. Aku nonton Weapons bioskop. Itu juga kaget sih, tapi Weapons menurutku nggak serem ya. Cuma emang kebanyakan, that's why aku sebenarnya kayak kalau kayak buat menguji adrenalin tuh kayak sebenarnya
ya udah kan kalau nyari jump scare ya. Tapi aku waktu itu nonton nonton ini sumpah, nonton, aku tuh lebih kayak aku lebih suka thriller, walaupun kadang kayak disturbing mampus, tapi kayak seru banget, seru banget. Apa ya, The Substance, sumpah kayak itu nggak pernah keluar dari itu, kayak 2 minggu after aku nonton itu kayak crazy banget. Itu beneran kepikiran terus. The Substance, kalian nggak nonton The Substance gak sih guys? Tapi aku suka banget sama film-film kayak gitu, kayak aestheticsnya bagus banget sumpah. Gong. Apa sih si Delonix nih yang serem nonton, dengerin fan letter di teater row depan, itu horor banget. Maksud thriller serunya ya karena it's thrilling, karena thrilling aja gak sih? The Menu nonton, aku juga suka The Menu. Kamu suka deh film-film seperti itu? Enggak, itu tadi nggak ke scroll, kayak itu stuck gitu di tengah. Ini baru aku scroll ke bawah. Get Out, aku juga nonton Get Out. Get Out, siapa lagi ya? Buka letterbox dulu. Asik, aku udah kayak cewek-cewek Twitter gitu belum? Yang main letterbox. As juga. As, tapi aku nggak, kayak ceritanya oke, tapi kayak aku nggak terlalu suka lagi As. As itu yang ada doppelgangernya itu kan? Itu kayak ya udah aja sih, kayak itu tidak berkesan dan gimana-gimana di dalam jiwaku. Yang berkesan dan mempengaruhi jiwaku banget, yang sampai kayak aku nggak bisa lupain itu ya itu Substance, Long Legs. Hereditary juga bagus lagi, aku juga suka. Saran motivasi orang-orang nonton film horor, adrenalin aja gak sih? Aku sih jujur adrenalin ya, kayak aku pengen ditakut-takutin aja gitu. Nggak tahu emang, ya emang kenapa sih kok kayak ngejudge gitu sih? Nggak boleh gitu tahu. Because it's thrilling, it's scary. Oh tadi mau ngapain ya, lupa. Exhuma, aku nonton tuh di bioskop. Exhuma, Exhuma kayak juga nggak berkesan buat aku lagi, kayak ya udah aja gitu. Kalau romance, kayak ini bakal kayak
Aku biasa kalau nonton film, aku tuh tergantung aku lihat dulu siapa yang main. Aku kan banyak banget ya, aku suka orang-orang kayak Rachel McAdams. Aku nonton Notebook karena yang main Ryan Gosling sama Rachel McAdams, kayak cakep banget gitu kan. Iya guys, aku udah 1 jam. Aku disuruh mandi nih sama si panda bucin nih guys. Kalian kalau misalnya masih pengen lihat aku live, tapi tiba-tiba aku udahan karena, tapi kalian masih nggak jadi lah, capek. Salahin si panda bucin tuh karena dia ingetin aku mandi, jadi aku udah gak mood ceritanya, aku pengen mandi. Mau lihat aku lebih lama, ikuti keseharianku. Jangan lupa follow aku di TikTok, X, Instagram, subscribe PM, dan nonton liveku dan video call. Yaudah guys, aku udahan ya guys. Aku pengen mandi. Baca top gifters. Oke, dari nomor 31 ada Alsagia. Abis nomor 30 ada Galang, 29 ada Nilu, 28 ada Ryan, 27 ada Es Batu Cair, 26 ada Ella, 25 ada Malina, 24 ada Cengi, 23 ada Afriza, 22 ada Hilal, 21 ada Anab, 20 ada Kylie, 19 ada Kadit, 18 ada Ivan, 17 ada Kak Yosep, 16 ada Brilian, 15 ada Irfan, 14 ada Zevanya, 13 ada Kaniko, 12 ada Rojel. Rojel dan Kylie nonton mulu nih ya. Ini juga penonton setia nih dari kemarin nih, penontonnya. Nomor 11 ada Dom, 10 ada Bella, 9 ada Kadafa, 8 ada Katirza, 7 ada Panda Bucin, 6 ada Arya Gadeng, 5 ada Arya Sutanto, 4 ada Bliox, 3 ada Fahri, 2 ada Zaki bukan sini bener ya, Zaki. Dan nomor 1 ada Kak Ina. Thank you sudah nonton. Aku mau tulis letter dulu. What? Podium update. Oh, si Arya ini ya masuk ya. Oke. Oke. Dah. Ini si Arya. Lu udah tulis love letter baru naik. Gak apa-apa, ini Zaki udah dapet kok love letternya. Guys, kalau misalnya aku mau nanya ya, jadi misalnya ada 3 orang, abis itu tiba-tiba aku udah kirim love letter buat 3, tapi tiba-tiba ada yang naik lagi, maksudnya ada yang naik jadi podium. Tapi yang si orang ini kan jadi ada 1 orang yang otomatis terpental dong dari situ, digantikan oleh yang baru masukin. Tapi dia tetap dapat kan love letternya, si Zaki dapat kan tadi kan, dapat semua kan. Oke, chill. Yaudah guys, bye bye.
Besok aku mau balet. Dadah. Bercanda, boh.